Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hidayah dengan NIM 2401010049, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis pendapatan daerah, khususnya di sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan daerah, analisis pajak, analisis retribusi daerah, upaya peningkatan pendapatan daerah, serta hasil analisis. Sebelum membahas pajak dan retribusi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. Misalnya, pemerintah daerah ingin membangun jalan, memperbaiki sekolah, atau meningkatkan pelayanan kesehatan. Semua itu membutuhkan anggaran yang salah satunya berasal dari PAD. Selanjutnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh manfaat secara langsung. Artinya, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima balasan berupa barang atau jasa, namun hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa contoh pajak daerah antara lain pajak bumi, pajak bangunan atau PBB, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak liburan, pajak parkir, serta pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dari hasil analisis diketahui bahwa pajak daerah merupakan penyumbangan PAD terbesar karena objek pajak cukup banyak, namun masih ada kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masih kurang optimalisasi pendapatan objek pajak. Berbeda dengan pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dibayarkan masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah. Jadi, kalau membayar retribusi, masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung. Contohnya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi pelayanan pasar, retribusi persampahan, dan penggunaan fasilitas milik negara. Meskipun penerimaan retribusi tidak sebesar pajak daerah, retribusi tetap memiliki peran penting karena membantu membiayai pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Jika dibandingkan pajak dan retribusi memiliki beberapa perbedaan. Pajak bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar. Sedangkan retribusi dibayarkan karena masyarakat menggunakan suatu layanan atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Misalnya kita membayar pajak kendaraan, setiap tahun memiliki manfaat, tapi tidak langsung bisa kita rasakan. Namun ketika kita membayar parkir di tepi yang dikelola pemerintah daerah, kita langsung memperoleh layanan berupa tempat parkir. Agar pendapatan daerah terus meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya. Yang pertama, yaitu memperbaiki pendataan wajib pajak dan objek retribusi agar seluruh potensi mendapatkan bagian terdata dengan baik. Yang kedua, manfaat teknologi digital, misalkan membayar pajak secara online agar masyarakat lebih mudah. Kemudian meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan sehingga masyarakat lebih percaya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan karena memiliki objek yang luas dan penerimaan yang stabil, sedangkan retribusi daerah berfungsi sebagai pendukung pendapatan sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Apabila pajak dan retribusi dikelola dengan efektif, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital, maka kemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat, serta pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber penting dalam pendapatan asli daerah. Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, sedangkan retribusi mendukung pendapatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi dapat diperlukan agar pendapatan daerah semakin meningkat dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.